Benar. Gini, kenapa saya kemarin melakukan pencangkalan? Saya jangan dilibatkan. Ada buktinya. Ada buktinya. Kita akan tunjukkan. Ada buktinya itu. Saya tunjukkan tadi kok. Kita tunjukkan tadi. Nah, tidak ada penyangkalan kepada Reza ini kepada anaknya. Anaknya saja namanya Aldan Rizky Rosano. Betul. Reza, Reza Rizky Rosano kan begitu. Tidak ada penyangkalan dan Reza itu setiap hari ketemu dengan anaknya. Dinafkahi kok. Sama orang tuanya juga sering ketemu bahkan. Itu makanya si orang ini mau pansos karena melihat situasinya Reza ini kemudian mendapat rezeki karena apa? Karena istilahnya hadiah dari teman-teman netizen ya atas rasa simpati ya, itu makanya saya akan mengucapkan banyak terima kasih. Betul. Rasa simpati yang diberikan oleh netizen itu bukan konstruksi saya untuk melakukan pembelaan dengan cara membuat argumentasi yang namanya argumentum et misericordiam, menimbulkan rasa kasihan dan rasa iba. Bukan itu yang saya buat ya, saya ngomong apa adanya situasinya Reza seperti ini. Dan rasa simpati itu adalah konsekuensi logis dari tindakan penjoliman yang dilakukan oleh Dinada terhadap Reza. Itu alamiah itu semuanya Allah itu yang memberikan itu semua. Tapi statusnya masih suami istri apa sudah berpisah, Bang? Sudah berpisah. Sudah berpisah. Karena sebelumnya ada berita yang viral kan bahwa si istri ini kan begini kan. Di Indonesia ini kan yang diperbolehkan kan poligami, tidak diperbolehkan poliandri. Itu makanya nanti akan saya bedah. Bukan saya mencah dia melakukan poliandri, tidak. Tapi itu nanti akan dibenarkan di kemudian hari. Oke, Bang. Berarti dalam arti sudah berpisah, apakah masih bertanggung jawab terhadap anaknya? Karena kan statement pertanyaan saya kemarin adalah di mana mengundang reaksi netizen dikatakan lu keluar karena ingin mencari uang juga nih untuk anak lu. Gitu. Maksudnya keluar gimana? Reza nggak punya duit nih buat bayarin anaknya, makanya dia keluar publik dengan cara seperti ini. Oh enggak. Kan saya ngomong, yang menteri saya pertama kali itu bukan Reza untuk meminta pengakuan terhadap ibunya. Yang men-trigger saya itu ibu saya ditindas sama perbuatannya Denada. Inkasu di dalam hal ini adalah adiknya yang melaporkan ibu saya ke kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil. Itu cikal bakalnya. Di mana mobil itu dipergunakan oleh Reza yang katanya itu dibelikan untuk Reza, tapi ternyata Reza sendiri yang membayar dan ibu saya juga yang mencicil kok. Kok dilaporkan polisi? Mamanya bilang, "Duh, mama salah apa?" Yang pakai mobil kan Reza bukan mama. Bang, tapi setelah wanita ini muncul di sosial media foto-foto dan di kabarnya itu adalah foto prewednya muncul, reaksi abang sebagai keluarga, sebagai kuasa hukum dan Reza sendiri bagaimana, Bang? Tidak masalah. Kami tidak masalah. Sebentar, saya luruskan, saya tambahkan. Jadi kalau foto prewed itu kayaknya endorse ya. Endorse. Itu bukan foto prewed. Kamera, Bang. Bukan foto prewed. Jadi endorse yang memang dulu dikerjakan, cicilan sama yang bersangkutan. Nah, di lain sisi kan begini, kalau soal foto dan sebagainya itu nggak masalah. Itu nggak masalah itu. Karena apa? Karena bagi kami itu hal yang menggelitik ketika Reza ini seperti ini, itu kan muncul. Padahal saya itu nggak mencari panggung, saya kan sudah benar-benar memberikan ya aksentuasi ya, tolong diingat-ingat ya bahwa saya tidak mencari panggung, Reza tidak mencari panggung, saya aslinya memperjuangkan kepentingan ibu saya, di mana ibu saya ditindas, kemudian Reza juga ditindas, tidak diakui, ya saya buka di pengadilan, karena pengadilan itu sifatnya terbuka untuk umum, teman-teman pers ini merunning berita ini kepada saya juga. Nah, sekarang saya tanya, apa saya menghadirkan ini? Kan saya kan dikejar terus sama teman-teman wartawan. Ya alhamdulillah ya ternyata tanggapan dari netizen itu karena kami mengutarakan apa adanya, maka sifatnya positif. Karena saya nggak nambah, saya nggak kurangi. Oke, Bang, yang menarik tadi bahwa Abang mengatakan bahwa kemarin menyangkal karena memang sebelumnya sudah ada perjanjian lah karena tidak ingin terlibat. Tapi kok sekarang dah nongol gitu. Dia nongol. Apakah ada Abang menduga bahwa ini ada yang menahkodai? Ada pasti itu. Gimana Itu nanti akan saya kejar. Itu akan kita kejar nanti. Nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, inisiasimu apa? Oh, si anak ini juga ketemu dengan anaknya dan nggak pernah melakukan pengingkaran. Kok inisiasimu apa? Juga sebetulnya ini juga salah satu yang mau dicurahkan kepada Dinada selaku ibunya. Betul. Yang sekarang posisinya sudah sebagai nenek kok. Tapi ibunda yang tercinta Dinada, ini Ananda ini bukan butuh sekedar pengakuannya jenengan, butuh kasih sayang jenengan gitu loh. Pengen ruang untuk bercerita, ibu saya begini, itu ibunya.
Itu loh. Bakal bikin langkah hukum nggak sih untuk mantan istrinya ini? Karena kan sudah ibaratnya tidak. Enggak perlu lah. Sudah. Enggak perlu lah. Itu nanti yang menilai, enggak perlu. Biarlah nanti apa yang terjadi. Saya betul-betul sistem kualitas pengacara yang berbicara tentang fakta ya, dan saya nggak ada saya inisiasi untuk menghancurkan orang, nggak ada. Oke. Tapi ingat, saya nggak mau menyentuh orang selama orang itu nggak menyentuh saya. Saya nggak mau merugikan orang selama orang itu nggak merugikan saya. Itu aja prinsip saya. Oke, Bang, tadi kan bisa dikatakan Abang juga ikut menduga nih bahwa ada yang menakodai ya kan? Iya. Jadi seolah-olah ini perang baru dimulai belum usai karena ini kan udah mengaku ya kan, tapi dipaksa lagi didorong mantan istrinya seolah-olah kayak gitu tuh. Kalau soal itu ya, nanti yang rugi dia sendiri. Insya Allah ya. Anak Resa nanti akan saya tarik nanti semuanya. Biar nanti sama Resa terus. Karena apa? Karena jurisprudensi Mahkamah Agung itu menyatakan anak yang lahir yang umurnya 12 tahun ke bawah itu kan dikuasakan kepada orang yang paling dekat, yaitu ibunya. Ya, tetapi nanti kalau saya tarik hak asuh itu, dia nggak ketemu anaknya loh. Jadi loh, apa alasannya nanti saya sampaikan di pengadilan. Nanti kan kita. Usianya sudah berapa tahun Bang anaknya? Bang? Saya kalau sekarang mungkin ya agak lupa saya, sekitar berapa ya? 12 atau 13 tahun. 12 tahun sekarang. Pihak sana mengatakan 6 tahun 6 tahun. usianya. Bagaimana ini kan ada ketidakcocokan ini Bang. Dan saya kan dengan anaknya itu ketemu paling sekitar 4-5 ya. Dan saya kan di Surabaya, Resa kan di Banyuwangi gitu. Itu saya nggak monitor soal itu makanya yang men-trigger saya kan sebenarnya kan persoalannya kan ketika saya makan di ruang makan dengan kami ada telepon dari ibu saya yang menangis-nangis karena dilaporkan oleh Dinada. Persoalannya begitu, sederhananya seperti itu. Bang, juga dikatakan juga kalau misalnya tadi di Instagram ada bilang saya tidak ingin ikut campur lagi, ingin mengakhiri ini semua yang tadi abang kasih. Iya. Tapi tiba-tiba di sosial media ramai ada salah satu akun Instagram yang mengatakan kalau Resa ini sudah menikah dan muncullah si Dini ini. Si Resa ini tidak membuka itu karena permintaan dia Dari yang bersangkutan. Yang kedua, kapasitas dia sebagai seorang laki-laki yang punya kehormatan juga ternyata dilecehkan. Nanti akan saya buktikan. Sudahlah, jangan kalau nanti orang itu nanti mau mengejar dan mau melakukan pembunuhan karakter terhadap Resa ya, nanti Allah sendiri yang membahasnya. Betul. Saya yakin saya pasti menang dan nanti dia pasti akan dapat akibatnya. Oke, berarti 90% yakin menang Bang ya? Yakin? Alhamdulillah. 90% yakin menang. Nah, cukup ya. Oke, dan ini terakhir sebagai mempertegas bahwa bisa dikatakan belum sepenuhnya diterima pengakuan dari Dinada dan pengennya seperti apa nih pengakuannya? Mbak Dena, pengakuan itu bukan trik ya. Pengakuan itu juga bukan tindakan antisipatif untuk terjadinya suatu akibat hukum apalagi gugatan ini. Pengakuan yang diminta oleh Resa itu adalah pengakuan dari hati yang kemudian muncul ketulusan dan keikhlasan sehingga mencerminkan bahwa sampean betul-betul seorang ibu yang baik dan ibu yang rindu pada anaknya. Itu aja yang karena Ananda ini rindu. Gitu loh. Ananda ini kalau datang ke rumahnya jenengan takut nanti nggak dibukakan pintu lagi seperti tragedi yang 2 hari. 2 hari beberapa bulan lalu ya. Sebelum adanya perkara ini. Sebelum adanya perkara ini, malu kita juga punya harkat dan martabat. Kalau jenengan nggak membuka pintu, kita seperti apa? Gitu loh. Itu. Oke, Bang. Nih makin kepo nih pernikahan ini Dinada tahu nggak sih Resa? Atau sempat ada omongan atau Gini, jangan kan pernikahan ya. Sekarang saya tanya, kalau dia betul-betul pernah mencurahkan kasih sayang yang sama dengan adiknya Aisyah, sekarang saya tanya, jangan ke pernikahan. Sekarang saya tanya yang paling sederhana saja. Mbak Dina tolong sebutkan satu saja lah nama siapa sahabatnya Resa. Sahabatnya Resa mulai kecil itu siapa? Coba saya tanya, kalau dia bisa jawab. Dia katanya mencurahkan hati kasih sayang yang sama dengan Aisyah. Sederhana saya tanya, tidak ada satu ibu pun di dunia ini yang tidak tahu sahabat anaknya, tidak ada. Ayo, kalau memang betul-betul dia merawat mulai kecil loh. Siapa sahabatnya anaknya itu? Gitu loh.